Kemudian yang jadi pertanyaan, yang menjadi inti dan poin kajian pagi hari ini adalah tentang khodam malaikat. Ada apa enggak sih? Nah, khodam malaikat itu gimana? Kok ada itu di majalah-majalah yang isinya itu tentang karomah-karomahan, yang katanya ada seorang ahli agama yang bisa dan mampu untuk menyalurkan 1000 khodam malaikat dengan mahar tertentu dan juga syarat-syarat tertentu dan akad-akad tertentu. Ini ada apa enggak ini khodam dari malaikat? Kira-kira ada apa enggak? Pemirsa, ada atau enggak? Enggak ada jelasnya. Dan ingat, mereka para dukun juga kadang tahu dalil. Mereka juga kadang suka buka-buka Al-Quran. Mereka juga kadang tahu tentang kitab-kitab kuning. Maka kita juga harus punya hujjah, harus punya argumen. Jangan sampai subhat-subhat mereka merasuk ke dalam hati kita sampai kita akhirnya melenceng akidahnya hanya gara-gara dukun-dukun para wali setan tersebut. Di antara mereka ada yang berhujjah dan berargumen bahwasanya khodam malaikat itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katanya. Berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9 di juz 10. Nah, pojok kiri atas ya. Apa kata Allah? Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Cek aja surat Al-Anfal ayat 9. Dan ingatlah ketika kalian meminta tolong kepadaku, lalu aku mengijabahi permintaan atau istighosah kalian dengan mengirimkan 1000 pasukan malaikat yang datang berbondong-bondong. Mereka kadang berdalil seperti itu, asal kita beristighosah benar-benar kepada Allah, minta tolong. Istighosah kan artinya minta tolong ya, jangan salah paham. Istighosah artinya minta tolong, minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita istighosah secara betul-betul kepada Allah, maka nggak mungkin Allah kasih kita khodam dari malaikat. Buktinya surat Al-Anfal ayat 9 sudah dijelaskan oleh Allah. Peringatan ketika Rasulullah SAW ketika perang Badar nih. Ittastaghisuna rabbakum, semuanya beristighosah kepada Allah, kemudian Allah ijabahi permintaan tolong mereka dengan menurunkan 1000 bala tentara malaikat yang datang berturut-turut, berbondong-bondong dari langit. Bukankah itu adalah suatu khodam? Salah. Khodam itu artinya nopo? Kita harus tahu dulu khodam itu artinya apa. Berasal dari kata apa? Khodima yakhdumu. Ya. Yang artinya adalah membantu atau pembantu. Apa begitu rendahkah derajat malaikat sehingga dikatakan sebagai pembantu? Membantu di sini lebih dalam artian bukan yang membantu-bantu, tapi pembantu. Ya. Pembantu dalam artian ya pembantu gitu ya. Itu juga katanya mereka mengatakan bahwasanya khodam itu ada sesuai firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 124 dan 125. Ala intasbiru wa tattaqu ayatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ya. Tentu ketika engkau bersabar, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan bala tentara malaikat 5.000 malaikat yang datang berbondong-bondong dari arah langit, yang mereka datang dengan membawa panji-panji. Itu mereka dalil-dalil mereka seperti itu. Kadang juga ada yang berdalil dengan surat Fussilat ayat 30. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu kata mereka. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhanku, kemudian beristiqomah, akan turunlah kepada dia itu malaikat-malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan
surga yang telah dijanjikan Allah untuk kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ini mereka poinnya mereka di sini. Kami adalah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan juga kelak di kehidupan akhirat. Tetapi ini nggak nyambung. Nggak nyambung dengan arti khodam itu sendiri. Aulia artinya teman dekat, artinya pelindung, pemimpin. Ini di para mufassirin mengatakan bahwasanya ayat Fusilat ayat 30 dan 31 ini adalah penggambaran Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita keadaan orang-orang yang bertakwa ketika dia meninggal. Karena saat orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu mereka dalam keadaan harap-harap cemas. Bahkan ada yang sedih, gimana keluarganya nanti ditinggalkan, gimana nanti anak-anaknya jadi yatim atau jadi piatu, bagaimana nanti orang tuanya sedih, kakaknya sedih, adiknya sedih, istrinya sedih, suaminya sedih. Mereka tuh seperti itu keadaan orang-orang ketika sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa, mengatakan dan memperbaiki tauhidnya secara benar-benar dan sungguh-sungguh, istiqomah di dalam tauhid, maka nanti malaikat yang akan datang mengabarkan berita yang menggembirakan. Janganlah kamu sedih dan juga jangan takut, dan bergembiralah kalau kamu mati ini dalam keadaan husnul khotimah. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang telah kamu janjikan, dengan surga yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami ini adalah teman kalian, pelindung kalian. Maka jangan takut di hari ini, di hari kematianmu, ya. Kami adalah pelindungmu, teman dekatmu. Baik dalam kehidupan dunia, ketika kamu hidup, kami pandu kamu untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Dan di hari kematianmu kami juga menjadi aulia untukmu, pelindung-pelindungmu, teman-teman dekatmu, pengganti keluarga-keluargamu yang telah kamu tinggalkan. Ini tafsirnya. Jadi jangan disalahartikan ayat ini sebagai ayatnya khodam ngawur itu. Bukan. Bantahan yang lebih telak adalah seperti yang Allah firmankan dalam surat Maryam ayat 64. Ini bukunya. Oh kebalik lagi nih. Pakai mirror saya. Ini tafsir Qur'anil Azim. Ya. Karya Ibnu Katsir, cetakan Darut Thayyibah, jilid 4 dan jilid 5, halaman 248. Wah, ben lengkap itu ya, biar nanti bisa dicari-cari sendiri. Ya, biar dicari-cari sendiri. Ayat 64 tafsirnya, ya nanti baru saya sampaikan dulu. Saya sampaikan tafsirnya dulu. Ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat tidak bisa dijadikan khodam, tidak bisa diundang melalui amalan-amalan. Karena saya pernah ada tuh buku waktu saya masih santri, pernah beli buku bagaimana caranya berteman dengan para malaikat. Ini saya bingung. Sekarang bingung, dulu tertarik. Oh, kayaknya seru ini bisa berteman sama malaikat. Tapi Masya Allah, ketika kita belajar tafsir lebih dalam, ketika kita belajar tauhid, ya lebih dalam, akhirnya kita paham, oh Masya Allah, ternyata itu cara yang salah. Karena malaikat tidak bisa diundang oleh apapun, baik dengan amalan, baik dengan gerakan senam, jurus, bacaan-bacaan ini itu, bacaan asma-asma, tidak bisa mereka diundang seperti itu. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas masalah kitab sihir yang menggunakan asma-asma dari Asmaul Husna, yang dijadikan kode-kode untuk apa? Untuk mengundang khodam-khodam bangsa jin yang sudah diklaim oleh mereka. Insya Allah. Kemudian kita bahas dulu. Ini tafsir surat Maryam, ya, bisa dicatat. Tafsir surat Maryam ayat 64. Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Ya'la wa Waqi'. Telah menceritakan kepada kami Ya'la dan juga Waqi', Imam Waqi'. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Umar ibn Dzar, telah menceritakan kepada kami Umar bin Dzar an abihi, dari ayahnya, an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair,
an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Ibnu Abbas saat itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Ma yamna'uka an tazuruna aktsaru mimma tazuruna?" Wahai Jibril, apa yang membuatmu tidak lebih sering mengunjungi kami seperti seringnya kamu dulu mengunjungi kami setiap waktu? Jadi suatu ketika Jibril itu lama sekali tidak menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti penjelasannya ada di hadis yang lain, di riwayat yang lain. Tapi yang jelas saat itu Nabi sangat rindu kepada Jibril. Gelisah hati beliau karena Jibril tidak kunjung turun, sedangkan kaum musyrikin sudah banyak berkata yang tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya beliau berkata kepada Jibril, apa yang membuatmu tidak sering-sering mengunjungi kami seperti kunjunganmu dulu? Lalu kemudian Jibril saat itu terdiam hingga akhirnya Allah wahyukan kepada Jibril untuk menyampaikan surat Maryam ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami para malaikat turun kepadamu wahai Muhammad kecuali atas perintah Tuhanmu. Jelas di sini? Faham ya? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pemilik syafaatul uzma, orang yang udah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang satu-satunya yang memiliki syafaat paling agung di hari kiamat. Ya. Yang diturunkan Al-Quran kepada beliau secara langsung, itu aja beliau tidak bisa mengatur-ngatur jadwal kedatangan malaikat kepada beliau. Lah ini siapa? Oknum-oknum dukun, ya, katanya dengan mahar tertentu bisa menjual belikan 1000 malaikat. Malaikatnya dijual-jual kayak kacang goreng. Subhanallah ya. Ini ngawur. Apalagi dengan mahar, dengan amalan ini, amalan itu, tidak bisa. Kurang apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa beliau tidak tahu amalan-amalan yang bisa lebih mengundang malaikat? Kalaupun beliau tahu, mudah Jibril itu diundang kepada beliau semau beliau. Nyatanya tidak. Sampai beliau itu merasa amat sangat rindu, dan Jibril pun merasa rindu. Dijelaskan dalam riwayat lain, ya, Abta'a Jibrilu an-nuzulu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Jibril pernah lambat, ya, kedatangannya Jibril itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat. Bahkan tidak kunjung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. 40 hari 40 malam Jibril tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nazal. Kemudian setelah 40 hari itu Jibril baru datang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ma nazalta hatta istaqtu ilaik?" Wahai Jibril, kenapa kamu tidak turun kepadaku? Kenapa kamu tidak mengunjungiku? Hatta istaqtu ilaik, sampai aku ini benar-benar merasa rindu kepadamu wahai Jibril. Itu kata Rasul. Sampai benar-benar rindu. Coba bayangkan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki suatu amalan atau mungkin gerakan-gerakan khusus, mahar-mahar tertentu, niscaya beliau tidak sampai mengatakan, aku sampai aku merasakan rindu yang amat sangat kepadamu wahai Jibril. Karena apa? Karena mungkin beliau bisa mengundang Jibril semau beliau, sekehendak beliau, tapi ternyata tidak. Jibril tidak turun sampai 40 hari 40 malam, sampai Nabi itu ngerasa rindu sekali, berharap-harap Jibril itu datang sering-sering kepada beliau. Nyatanya beliau tidak punya amalan tersebut untuk mengundang Jibril lebih sering kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril. Maka Jibril berkata, menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal ana kuntu ilaika asyuq." Bahkan aku lebih rindu kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Walakinni ma'murun, tetapi aku hanyalah malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril. Fa uhiya ila Jibril an qala lahu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril
supaya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Dan tidaklah kami turun kepadamu wahai Muhammad illa bi amri rabbik, kecuali atas perintah Tuhanmu. Ini adalah jawaban yang amat sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang ngaku-ngaku punya khodam malaikat, yang ngaku-ngaku bisa memanggil malaikat dengan amalan-amalan khusus, nyatanya salah dan tidak benar sama sekali, dan bahkan menyelisihi syariat. Mungkin dia itu menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa rindu dan beliau tidak bisa mengundang Jibril secara langsung. Siapa kalian yang ngaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat secara langsung? Na'udzubillah min dzalik. Bertobatlah wahai saudaraku, bertobatlah wahai dukun, selagi kalian masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dari klaim-klaim kalian yang tidak benar sama sekali. Ya, karena malaikat tidak bisa diundang oleh apapun jua. Jelas dalam surat Maryam. Kalau Anda masih muslim, hilangkan statement Anda bahwasanya malaikat bisa diundang, malaikat bisa dijadikan khodam atau yang lainnya, karena hal itu sama saja menghinakan para malaikat itu sendiri. Barakallahu fikum.